Nelayan yang hilang korban perahu terbalik di Pantai Niama, Tulungagung berhasil ditemukan. KPU Kota Blitar meresmikan Rumah Pintar Pemilu Nasional di kawasan wisata Makam Bung Karno. Ribuan umat Katolik di Tulungagung sambut perayaan Hari Natal dengan mengikuti misa malam Natal. Assalamualaikum pemirsa, Anda kembali menyaksikan Doho hari ini. Itulah tadi sejumlah cuplikan berita pilihan yang sudah kami kumpulkan dan rangkum untuk hari ini. Bersama saya Talia Rosy, inilah berita selengkapnya. Musibah kebakaran menimpa sebuah pabrik penggilingan tebu di Tulungagung, Jawa Timur. Tumpukan ampas tebu beserta bangunan ludes dilalap api. Penyebab kebakaran diduga berasal dari percikan api dari tungku untuk memasak gula merah. Kebakaran yang terjadi pada Jumat sore ini menimpa tempat penggilingan tebu milik Pendi Purwanto yang berada di Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol, Tulungagung, Jawa Timur. Api yang membakar tumpukan ampas tebu kering turut menghanguskan bangunan tempat penyimpanan ampas tebu. Kepala Seksi Operasi Damkar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tulungagung Bambang Pidekso mengatakan, penyebab kebakaran diduga berasal dari percikan bara api dari tungku tempat memasak gula. Diduga api di dalam tungku yang digunakan memasak pada Kamis kemarin belum sepenuhnya padam dan merembet ke tumpukan ampas tebu di dekatnya. 3 unit mobil pemadam dan 1 unit truk penyuplai air dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Banyaknya tumpukan ampas tebu yang terbakar membuat proses pemadaman berlangsung lama. Hingga lebih dari 2 jam, api belum sepenuhnya padam. Ada kebakaran pabrik gula merah di Desa Podorejo. Ini tadi sekitar jam 4 sore. Yang terbakar ini adalah sepah tebu beserta bangunannya. Menurut informasi dari pemilik, itu kemungkinan besar dari percikan kemarin yang masak kemarin, ada percikan kecil tanpa diketahui. Akhirnya dari kecil mungkin semalam akhirnya menjadi besar. Baru sekarang kelihatan menjadi api besar. Kapan sadari akhirnya membakar sepah tebu yang di sebelahnya sampai dengan bangunannya ikut terbakar. Dalam peristiwa ini, petugas damkar memastikan tidak ada korban jiwa ataupun luka. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan. 1 orang nelayan yang hilang korban perahu terbalik di Pantai Niama, Tulungagung, Jawa Timur berhasil ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia di Pantai Ngelarap, berjarak sekitar 2,5 mil laut dari titik kecelakaan. Upaya pencarian nelayan yang hilang dalam kecelakaan terbaliknya perahu di Pantai Niama, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Tulungagung, Jawa Timur akhirnya membuahkan hasil. Pada hari keempat pencarian atau Sabtu siang, tim SAR gabungan menemukan korban Suhaimi dalam kondisi telah meninggal dunia. Jasad korban ditemukan terdampar di Pantai Ngelarap berjarak sekitar 2,5 mil laut dari titik lokasi kejadian. Wakapolsek Besuki, Ibtu Untung Ardiantoro menyatakan, setelah dilakukan proses identifikasi oleh tim Inafis Satreskrim Polres Tulungagung serta ciri-ciri fisik yang dipastikan oleh keluarga korban, jenazah yang ditemukan tersebut identik dengan Suhaimi. Jenazah korban dievakuasi oleh tim SAR melalui jalur laut ke Pelabuhan Popoh. Rencananya, jenazah korban akan dievakuasi ke RSUD Dr. Iska Tulungagung untuk pemulasaraan sebelum dibawa pulang ke kampung halaman di Kabupaten Pasuruan. Sebelumnya selamat siang, saya Wakapolsek Besuki, itu Untung Ardiantoro, untuk melaporkan kegiatan pencarian dari BPBD dan Basarnas, juga Basarnas untuk pencarian korban laka air di laut
yang pada hari ini sudah diketemukan atas nama saudara Suhaimi dari Pasuruan dan sekarang dievakuasi di TPI. Untuk korban diketemukan di Pantai Ngelarap di pinggir pantai atau tempatnya ya di pinggir batu-batuan. Dipastikan korban ini yang hilang kemarin ya? Untuk korban dipastikan karena kita juga tadi sudah mengumpulkan pihak keluarga untuk keterangan identitas korban. Ternyata memang korban benar korban yang hilang di Pantai Niama waktu mencari ikan. Sebelumnya, insiden kecelakaan laut terjadi pada Rabu pagi. Saat itu, kapal payang KM Rampok yang berisi 7 anak buah kapal terbalik setelah dihantam ombak besar. Akibatnya 1 nelayan tewas, 1 hilang, dan 5 selamat. Dengan ditemukannya jasad Suhaimi, maka proses operasi pencarian tim SAR gabungan resmi ditutup. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan. Di, Malam di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. masih Om. Sama. Di, Malam di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. masih Om. Sama. Baik pemirsa, kita kembali dalam Toho hari ini. KPU Kota Blitar, Jawa Timur meresmikan Rumah Pintar Pemilu Nasional di Perpustakaan Proklamator Bung Karno di kawasan wisata Makam Bung Karno. Rumah Pintar Pemilu Nasional ini merupakan lokasi keempat di Indonesia setelah di Yogyakarta, Minahasa, dan Kota Batu. Beginilah suasana Rumah Pintar Pemilu Nasional yang didirikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar, Jawa Timur di Perpustakaan Makam Bung Karno Sabtu sore. Selain berisi foto-foto perjalanan pemilu di Indonesia dari masa ke masa, di Rumah Pintar Pemilu ini juga terdapat dokumentasi foto maupun video yang bisa diakses secara digital. Sementara itu, Rumah Pintar Pemilu Nasional ini merupakan lokasi keempat di Indonesia setelah didirikan di Yogyakarta, Minahasa, dan Kota Batu. Khairul Umam, Ketua KPU Kota Blitar, mengatakan, sajian di Rumah Pintar Pemilu ini berbeda dengan Rumah Pintar Pemilu lainnya, karena lokasinya yang berada di Perpustakaan Sang Proklamator RI. Tidak hanya itu, di Rumah Pemilu ini juga didukung dengan literasi yang memadai. Setelah ada Rumah Pintar Pemilu Nasional di Taman Pintar Jogja, dan ada di Minahasa, ada di Batu, dan sekarang ada
di perpustakaan Bung Karno, Rumah Pintar Nasional Bung Karno. Nah, kita ini sebenarnya awalnya memang hasil dari diskusi kecil gitu, kemudian dengan kemauan yang kuat dari teman-teman untuk mewujudkan, akhirnya kita komunikasi. Alhamdulillah hari ini betul-betul diresmikan. Tetapi pada saat kita diskusi, kita itu inginnya Rumah Pintar Pemilu Nasional itu tidak hanya sifatnya rekreatif. Jadi kita tidak ingin orang datang kemudian hanya lihat-lihat, tapi ada literatur yang betul-betul bisa dipahami oleh pengunjung. Makanya yang kita sajikan ini agak berbeda, dan kebetulan tempatnya juga mendukung upaya kita untuk lebih berbeda, karena tempatnya di perpustakaan, sehingga dukungan literasi itu cukup memadai. Diharapkan keberadaan Rumah Pintar Pemilu Nasional bisa menjadi sarana edukasi masyarakat untuk melihat perkembangan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dari Blitar, Tiar Effendi melaporkan. Momen libur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan puluhan ribu wisatawan untuk menikmati panorama jalur lintas selatan atau JLS dan destinasi wisata pesisir selatan Tulungagung hingga Trenggalek, Jawa Timur. Kepadatan arus kendaraan ini mulai terasa sejak Minggu siang hingga petang. Ribuan kendaraan yang didominasi minibus memadati ruas JLS di Kecamatan Besuki, Tulungagung, dan Kecamatan Watulimo, Trenggalek, Jawa Timur. Beberapa simpul kepadatan arus lalu lintas berada di beberapa titik, di antara di simpang masuk JLS, Pantai Midodaren, Pantai Gema, Pantai Kelatak Tulungagung, dan Pantai Karanggongso serta Pantai Mutiara Trenggalek. Menurut polisi, antusiasme masyarakat ke pantai selatan tahun ini cukup tinggi. Seiring dengan selesainya pembangunan ruas JLS yang menghubungkan Tulungagung dengan Trenggalek. Panorama alam yang indah menjadi daya tarik wisata, sehingga JLS menjadi tujuan utama wisata. Kasat Lantas Polres Tulungagung AKP Jody Indrawan mengatakan, untuk mengurangi kemacetan pihaknya menurunkan puluhan petugas dan memberlakukan sistem buka tutup di pintu masuk wisata. Pantauan kami Satlantas Polres Tulungagung, terjadi kepadatan atau penumpukan arus di sekitar Pantai Gemah dan Pantai Kelatak, wilayah Pantai Selatan Kabupaten Tulungagung. Mulai jam berapa terjadi peningkatan dan kondisi saat ini? Mulai terjadi pukul 10 pagi hingga sore ini masih terus kita urai karena masyarakat volume yang datang ke arah pantai semakin tinggi. Tapi kantong parkir masih ada Mas Dimas, jadi belum kita berlakukan ditutup di Simpang 3 JLS. Namun kita masih penarikan terus untuk mengalirkan yang dari Pantai Gemah menuju ke Pantai Kelatak atau Pantai Perigi selanjutnya. Dan untuk antisipasi di libur besok seperti apa? Anggota kami akan kami gelar di setiap titik di Pantai Selatan, di Pantai Midodaren, Gemah, dan Kelatak dengan cara bertindak tarik dorong dan stasioner di beberapa pintu gerbang pantai. Manakala di pantai pertama sudah penuh, Midodaren sudah penuh, kami geser ke pantai berikutnya. Seperti itu Mas Dimas. Sementara itu, di wilayah Trenggalek, destinasi wisata Pantai Karanggongso dan Pantai Mutiara lintas selatan sempat penuh, sehingga harus dialihkan ke destinasi wisata lain. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Nada Wiyanto melaporkan. Ribuan umat Katolik di Tulungagung sambut perayaan Natal dengan mengikuti misa malam Natal. Simak laporannya sesaat lagi. Di! Malam Di, jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih Om.
Malam, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om. Sama. Baik pemirsa, kita kembali dalam Toho hari ini. Ribuan umat Katolik di Tulungagung, Jawa Timur menyambut perayaan Hari Natal dengan mengikuti Misa Malam Natal atau Misa Vigili Natal di Gereja Katolik Santa Maria dengan tidak bernoda asal. Misa Malam Natal yang dipimpin Romo Keuskupan Surabaya ini menyampaikan pesan Natal yang ditujukan kepada keluarganya untuk membangun damai di antara mereka serta kepada umat beragama lain. Malam menjelang perayaan Natal, ribuan umat Katolik di Tulungagung, Jawa Timur mengikuti Misa Malam Natal di Gereja Katolik Santa Maria dengan tidak bernoda asal. Misa Malam Natal untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus yang dipimpin oleh Romo FX Armada Riyanto ini mengambil tema damai sejahtera bagi semuanya. Sedangkan Natal tersebut merupakan perayaan keluarga umat Katolik dan Nasrani yang didahului dengan berbagai kegiatan cinta kasih, sehingga Natal itu tidak hanya berhenti dalam beribadah, namun berlanjut aktivitas cinta kasih kepada semua manusia. Dalam khutbah Misa Malam Natal, Romo FX Armada Riyanto menyampaikan pesan Natal agar umat Katolik dapat membangun damai dengan tetangga, rekan kerja, dan dengan umat beragama lainnya, yang mereka semua juga diselamatkan oleh Yesus Kristus. Ya, saya kira pertama-tama Natal itu perayaan keluarga, perayaan paroki, perayaan bagi umat Katolik, umat Kristiani yang langsung pertama-tama Ekaristi, kemudian aktivitas untuk anak-anak, kemudian saya kira juga kunjungan di antara mereka dan kunjungan kepada orang-orang yang membutuhkan, misalnya di rumah sakit, di penjara, dan seterusnya. Jadi upaya Natal itu tidak hanya berhenti dalam ibadat, tetapi juga berlanjut di dalam aktivitas cinta kasih kepada semua orang. Itu. Untuk tema Natal tahun ini, Romo? Tema Natal tahun ini kan terkait dengan damai sejahtera bagi semua, ya. Tuhan itu menghadirkan dirinya di dalam palungan, di dalam kelahiran Kristus di palungan di Bethlehem, itu membawa damai kepada semua. Itu tema Natal. Untuk pesan Natal? Pesan Natal tentu pertama-tama ditujukan kepada keluarga, ya, untuk membangun damai di antara mereka, membangun damai dengan tetangga, dengan rekan-rekan kerja, dan tentu saja dengan umat yang beragama lain, yang mereka semua juga ditebus dan diselamatkan oleh Kristus. Jadi dengan kata lain, damai sejahtera itu bukan hanya untuk keluarga Kristiani, tapi untuk semua. Misa Malam Natal atau Misa Vigili Natal yang berjalan dengan hikmat ini menyampaikan doa khusus kepada bangsa Indonesia yang akan melaksanakan pesta demokrasi pemilu 2024. Semoga Indonesia damai karena konflik dan perang tidak menyelesaikan masalah, serta politik harus punya pesan dan karakter damai. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nada Wiyanto melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Doho hari ini. Simak terus informasi yang terjadi di Kediri dan sekitarnya setiap Senin sampai Kamis pukul 12 dan Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Talia Roshi, mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.